Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama juga, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan juga limpahan karunia-Nya lah kita semua dapat bertemu bersilaturahmi pada acara Zoom kelas Taslim pada malam hari ini, dan juga tak lupa sholawat serta salam semoga Allah senantiasa akan mencurahkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan juga para sahabatnya, yang mana beliau adalah nabi yang membawa syafaat, dan mudah-mudahan kita selalu umatnya sholat di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya selamat malam dan juga selamat bergabung nih Bapak Ibu semua. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat ya. Alhamdulillah untuk pada malam hari ini, tepatnya tanggal 30 Januari 2024, yang dimana hari ini, malam ini merupakan pertemuan keempat di periode periode kelas Taslim private ini ya, Bapak Ibu semua, dan mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat untuk mengikuti kelas Taslimnya pada malam hari ini. Dan juga di sini dari segi pesertanya, hari Selasa malam baru ada beberapa. Insya Allah peserta yang lainnya pun akan ikut segera bergabung di tengah-tengah kita semua. Dan alhamdulillah untuk Pak Ustadz Ali juga sudah bergabung nih. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Pak Ustadz untuk hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat. Amin. Untuk materinya pun sudah disiapkan ya Pak Ustadz ya. Ya. Alhamdulillah. Baik nih Bapak Ibu semua, sebelum kita mulai untuk materi modul B, insya Allah materinya akan bermanfaat dan juga spesial pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Ari. Mangga dipersiapkan terlebih dahulu, baik itu catatannya, mushafnya, dan juga modulnya, dan juga hati dan juga pikirannya kita siapkan. Insya Allah ini sebagai ibadah dan juga bermanfaat untuk kita semua dunia dan akhiratnya. Amin. Dan mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan waktu tempatnya saya serahkan kepada Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Ya, syukran tasyifa. Alhamdulillahirabbil alamin, anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Allahumma sholli wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, tanpa terasa ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Teh Syifa, kita sudah ke pertemuan keempat di di modul B ini, insya Allah ya. Dan tentunya mudah-mudahan tentunya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat sehat, nikmat kesempatan, ya, nikmat kekuatan juga untuk senantiasa kita memperjuangkan belajar sampai menuju apa yang Allah inginkan, yaitu tartil ya, warattilil Qur'ana tartil. Meskipun di perjalanan kita terasa berat, tapi hati kita terasa ringan ya, karena kita niatkan yang pertama adalah pahalanya, dan adapun hasil itu Allah yang memberikan ya, tapi dengan hasil yang maksimal kita usahakan. Baik, karena itu Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, pada malam hari ini kita akan bereskan modul B ini ya. Baik, izin share screen terlebih dahulu. Baik, di sini sudah hadir semuanya. Kita coba absen dulu ya.
Pak Agus, Ibu Ratna. Baru 4 orang berarti ya? Oke, Iya, Pak siap. Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita awali dengan tilawah Al-Quran. Seperti biasa, Quran Surah Al-Fatihah ya kita akan baca. Tapi sebelum ke Al-Fatihah, kita akan membaca terlebih dahulu polanya. Ya, kita baca polanya 3 kali, sama-sama saja. Ya, kita baca polanya 3 kali. 1 kalinya 2 irama ya, 1 kalinya 2 irama. Langsung nanti masuk ke Quran Surah Al-Fatihah. Ya, siap, Bapak Ibu sekalian. Silakan boleh kita sama-sama saja membuka mikrofonnya. Baik, 1, 2, 3. بنى بوننا بنبينا بيننا بنى بوننا بنبينا بنى بوننا بنبينا بين بونا بنى بوننا بنبينا بين بونا بنى بوننا بنبينا بين بنى بوننا بنبينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بنى بوننا بنبينا بين بونا بنى بوننا بنبينا بين بونا. Nah, baik ya. Ini senantiasa harus nempel, Bapak Ibu sekalian ya. Sering saya ingatkan kepada yang lainnya, ya terusus kepada Bapak Ibu malam hari ini. Tentunya pola ini harus betul-betul nempel seperti halnya ketika kita mengucapkan sudah tidak memikirkan polanya, sudah tidak memikirkan fathah kasroh domahnya gitu ya. Jadi sehingga di lisan kita sudah terbiasa ya. Baik, di mute kembali Bapak Ibu sekalian. Kita akan mulai ke pembahasan yang sebelumnya kita bahas, yaitu di halaman 11 ya, di halaman 11. Baik, sebagaimana yang sudah disampaikan, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian sudah membacanya dengan lancar, sudah bagus, tapi kita pastikan kembali untuk malam hari ini Bapak Ibu mempraktekkan kembali di halaman 11 ya, biar memastikan. Karena sesudah ini Bapak Ibu sekalian kita akan membahas tentang ilmu-ilmu yang lainnya ya. Ya, baik. Baik, kita bahas dulu yang ini nih ya, biar untuk memurojaah. Apabila ada tanda alis bertemu dengan alif berharokat ya, ini dibaca 2 harakat ya. Contohnya nanti soalnya ada di situ ya. Wa aufu bi'ahdi, itu ya. Wa aufu bi'ahdi. Ini termasuk harus dibaca 2 harakat ya. Dan tentunya berikutnya di sini ada huruf H ya. Meskipun ada tanda alis, ada doma terbalik, tapi bacanya sudah tahu ya, disukunkan. Nah, contoh di sini ada yukhlifallahu ahdah. Nah, ini bab waqaf sudah diterapkan ya. Dan yang terakhir, apabila ada alis bertemu dengan hamzah, nah di sini dibaca 5 sampai 6 harokat ketika diwakafkan ya, ketika diwakafkan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, andai pun misalkan ini harokatnya fathah tanwin, berarti biasanya dibaca berapa harokat kira-kira yang ini nih? Di sini ada kalau nggak salah, sebentar. Nah, di sini nih. Nah, ini binaan. Binaan kira-kira dibaca apa namanya? Alisnya dibaca berapa harokat? 5. Oke, 4 atau 5? 4 atau 5. Karena apa? Karena yang diwakafkan itu bukan hamzahnya, tapi tanwin.
Ya, masih ingat polanya? Yang ini nih. Nah, ini nih. Nah, ini. Bana bana ba ana ba a. Nah, ya ya. Jadi yang diwakafkan itu ini yang tanwin, ya, yang mad iwad itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi catatannya adalah eh harokat fathah kasroh domah, terus domah tanwin kasroh tanwin, kecuali fathah tanwin saja. Kecuali fathah tanwin dibaca dua harkat, ya. Berarti selain fathah tanwin, Bapak Ibu sekalian, disukunkan. Contoh, andai pun di sini eh apa namanya? Andai pun ini Bapak Ibu sekalian bukan jadi tanwin, ya, tapi a saja, misalkan, ya, pasti jadi sukun. Bana bana ba ana ba. Nah, jadi sukun, ya. Tapi kalau misalkan fathah tanwin ini bukan jadi sukun, apa hamzanya enggak jadi sukun, tapi yang disukunkan adalah tanwinnya, ya. Tanwin ketika disukunkan bahkan apa fathah tanwin itu hukumnya adalah mad iwan, ya. Bana bana ba ana ba a. Nah, ini yang ini saja yang dibaca dua harkat. Kalau apa harokat yang lain tetap dibaca sukun, ya. Masyarakat fatkah ya? Alif ya tab ya? Ya, betul. Alis bertemu Enggak. apa namanya? Harokat terakhirnya alif atau Nah, hamzah gitu. sama ya? Fathah tanwin, betul. Fathah tanwin, ya. Jangan fathah Iya. saja. Jadi Tanwin. pokoknya cuma satu, ya, cuma satu saja. Selain fathah tanwin berarti disukunkan. Nah, contohnya ini doma. Berarti tidak usah diukan, tapi fayakhruju minhul ma. Nah, disukunin, ya, disukunkan. Tapi kalau fathah tanwin baru dibaca panjang. Cuma satu, catatannya cuma satu, fathah tanwin saja. Baik, kita akan langsung saja, Bapak Ibu sekalian, langsung ke pengecekan kembali murojaah, ya. Meskipun ini diulang-ulang, berulang-ulang, Bapak Ibu sekalian mempraktekkan dengan lancar insya Allah. Nah, sekarang saya akan pastikan kembali Bapak Ibu lancar, ya, lebih rileks lagi dalam membacanya, ya. Baik, kita awali dengan Ibu Iis sudah hadir, ya. Oke, Ibu Iis Rosidah. Siap, Ibu Iis Rosidah. Seperti biasa satu orang dua baris, ya. Siap. Langsung saja Ibu Iis dipraktekkan. Iya, Pak Ustaz sebentar. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu. Nah, hati-hati Bu, jangan kepanjangan. Apa catatannya tadi? Masih ingat? Dua harkat. Nah, dua harokat, ya. Pokoknya nanti kalau Ibu menemukan tanda alis, terus di sini tidak ada apapun, nggak ada hamzah, nggak ada alif berharokat, maka jadi dua harokat, ya. Nah, ini bukan alif berharokat, ya. Ini bukan alif berharokat, hati-hati. Ini alif, ya. Yang kita bahas adalah alif berharokat. Silakan diulangi. Iya. Wala takunu. Iya. Wa iz wa'adna Musa. Oke, dijaga mad dua harokatnya jangan sampai kepanjangan. Bana bana baununa wa idh wa'adna Musa. Sedikit. Wa iz wa'adna Musa. Nah, dipertahankan, ya, dipertahankan segitu, Bu. Dipertahankan, ya. Pokoknya ukurannya segitu yang tadi. Oke, berikutnya. Aufu bi'ahdi. Nah, hati-hati kepanjangan di berapa harokat tuh? Di 4 harokat. Wa aufu bi'ahdi. Wa aufu bi'ahdi. Nah, sedikit saja. Oke, pertahankan konsentrasi di mad dua harokatnya, Bu, ya. Di mad dua harokatnya konsentrasi. Berikutnya. Nah, baru di sini ada tanda alis. Hati-hati, praktekkan. Apa kullama ja'akum. Ja panjang, Bu. Jangan jadi dua harokat. Ya. Apa kullama ja'akum. Oke, diulangi, Bu. 1 kali lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
Afakullama ja'akum. Ja'akum. Dipisahkan A-nya, jangan sampai nyambung. Ja'akum. Nah, itu. Afakullama ja'akum. Nah, gitu ya. Jadi nanti jangan sampai nyambung, Bu, ya. Oke, Ya. berikutnya. Hati-hati. Nah, di sini ada hamzah fathah tanwin, hati-hati. Wassama'a bina'a. Kurang panjang, Bu, kurang panjang. Wassama'a bina'a. Abinanya samakan dengan yang ini, Bu. Ya, sama ma, ya, di feelingnya disamakan. Wassama abina. Nah, jadi sama tuh jaraknya ya. Oke, diulangi, Bu. Apa namanya? Konsisten kan? Wassama'a bina'a. Nah, gitu. Sip. Toyib. Berikutnya. Allati Allah. an'amtu Tasydidnya alaikum. agak dialirkan sedikit. Allah. Allah. Allati. Allati an'amtu alaikum. Nah, kan lebih oke, Bu, ya. Jadi sudah dilatih sebelumnya ya dengan tugas-tugasnya, sudah dicek dan ternyata lebih lancar lagi ya. Kita ulang-ulang terus. Oke, sudah cukup Ibu Iis Rosida. Syukran. Berikutnya Ibu Ratna, ada ya? Ibu Ratna Suminar. Ya, Silakan. siap, siap. Yang lainnya mohon di-mute ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, diingatkan lagi Ibu Ratna, kalau mempraktekkan bismillah atau ta'awud kita biasakan dengan apa namanya? Dengan apa pola ya. Dikhawatirkan nanti iramanya berbeda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan beda. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Mau dibiasakan. Tekan. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulus sufaha. Iya, oke. Ulaika ashab. Iya. Wa'ahidna ila Ibrahim. Oke, bagus, Bu. Khati'atuhu faulaik. Iya. Alladzina amanu qalu. Lu-nya, lu sedikit lagi, Bu. Alladzina amanu qalu. Oke. Yukhlifallahu ahdah. Nah, sudah mulai enak, bagus ya. Sip. Oke, Ibu Ratna Suminar, syukran. Berikutnya Ibu Riza. Ibu Riza, silakan. Yang ini, yang al-ladzi yang ya. alladzi. Alladzi ja'aka minal ilm. Iya. Wa yakhruju minhul ma. Oke, diulangi maknya. Kurang Kurang panjang sedikit ya. 5 harkat.
fayakhruju minhul ma Iya. ha'il ha'il khaifin. Iya. Dikurangi satu ketukan lagi, Bu. Ha illa khaifin. Coba. Yang terakhir dikurangi Ustaz. Dua-duanya kurang apa namanya dikurangi satu, Bu. Dikurangi. Oh, ilaha, Kho. ya, ilaha ifin. Iya, tayyib. Berikutnya bawah. Khudhu ma atainakum Bagus, Bu. Terus biah biah bener ya? Biahdi biah. biahdi ufi biahdikum Iya. minas samai bima kanu. Nah, Masya Allah. Sip, oke. Bagus, Ibu Riza. Berikutnya, Alhamdulillah. oke, Alhamdulillah. Ibu Siti Khadijah. Ada ya, Ibu Siti Khadijah. Silakan, Bu. Bawah. Ya. Bismillah. Bi ayatina ulaik Iya. wa malaikatihi wa rusulih Iya. wa ilaha abaika Ibrahim. Himnya kurang Him. panjang ya, Ustaz? Oke, kurang panjang. Kita ambil 4 saja, Bu. Enak soalnya. 4 saja. Ya, Iya. pas itu kan. Oke. Wa ilaha abaika Ibrahim. K-nya kepanjangan, Bu. Ika, tapi i. Oh iya. Wa ilaha abaika Ibrahim. Oke, siap. Ke atas, Bu. Ke atas. Wala. Wala takunu. Wala 2 harakat, Bu. Wala takunu. Ya, berikutnya. Wa idza wa'adna Musa. Nah, sa-nya dikurangi sedikit. Musa, sa, 2 ketukan. Wa idza wa'adna Musa. Iya. Wa aufu bi ahdi. Iya, Di Masya 4 ya. Allah. Oke, sip. Ya, 2 harakat, Bu, ini. Oh 2. 2 harakat. Kan nggak ada apapun tuh. Di depannya nggak ada apapun ya. Kalau Oh iya. misalkan tidak ada apapun di depannya, maka menjadi 2 harakat. Hmm. Jadi alis ini tidak berfungsi ya. Oke, sudah paham, Bu ya? Iya. Oke, Alhamdulillah. Berikutnya Ibu Masriani belum hadir ya. Oke, berikutnya Ibu Ratnawati. Ibu Ratnawati juga belum hadir, Pak. Ya. Oh, Ibu Syamsimar ya. Ibu Syamsimar, masuk. Ya. Ya. Silakan, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afakullama ja'akum Ya. was-samaa'a bina'ah Naknya kurang panjang, Bu. Naknya kurang panjang. was-samaa'a bina'ah Iya. allati an'amtu 'alaikum. Iya.
sayaqulus sufaha Iya. ulaika ashabu. Iya. Ah, jangan dibuka. Ashab. Oh, ashab ya. Ya, jangan dibuka. Ulaika ashab. Wa Nah, ahidna ila Ibrahim. Masya Allah. Sudah ya? Oke, Sudah. cukup. Berikutnya, Pak Sadaqallah. Agus. Ya, Pak Agus. Barusan ini ya, betul. Siapa Pak Agus? Siapa? Masya Allah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khati'atuhu faulaik. Oke. Nah, ini 4 ya berarti ya. 4 ya, yang dibaca oleh Bapak 4. Alladzina amanu qalu. Oke. Yukhlifallahu ahdah. Iya. Alladzi ja'aka minal ilm. Iya. Fayakhruju minhul ma. Iya. Ha illa khaifin. Masya Allah, tabarakallah. Sudah mulai bagus nih, apa? Ringan-ringan Pak Agus ya, gimana ya? Iya. Baik, Syukran, gimana Bapak Ibu sekalian? Sudah mulai terasa berbeda ya? Karena apa? Di sini saya sengaja, saya pun juga akan apa namanya, berikan kuncinya ya. Jadi kenapa Bapak Ibu sekalian ketika mempraktekkan hari ini, malam hari ini di latihan ini lebih enak didengar, lebih konsisten dan juga lebih tertata rapih gitu ya. Karena itu apa namanya, ada pengulangan, ada murojaah. Kita sering murojaah, sering latihan, itu akan merubah lidah kita terbiasa dengan ayat-ayat ini, potongan ayat ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan, latihan ini itu adalah latihan yang sebelumnya, yang ada di sini, betul tidak? Yang ada di sini juga, ya. Jadi sehingga tanpa kita sadari, Bapak Ibu sekalian memurojaahnya banyak, memurojaahnya terus menerus, ya. Yang apa, tahapan pertama kita mengenal dengan warna, dengan pola kan ya. Terus berikutnya kita mengenal ketika berwakaf. Sesudah ketika berwakaf, sebetulnya kita murojaah mengawali lagi. Tapi di sini catatannya adalah ketika Bapak Ibu mengawali terus tanpa ada warna, itu sudah relax, sudah enjoy dalam membaca Al-Qur'annya ya, dan sudah lancar sekali. Gitu ya, luar biasa. Oke, Afwan. Pak Ustadz, punten Ibu Oh iya. Ratnawati sudah bergabung. Oh, udah bergabung. Oke, siap. Membaca lagi yang barusan. Mana ini barusan kok jadi kesini. Oh, oke, siap Ibu Ratna. Ibu Ratna sudah bisa masuk? Ibu Ratnawati ya? Iya, Pak Ustadz. Beliau sudah Ya, buka. assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. Nah, ada. Oke, siap. Oke, sudah siap? Nggak apa-apa, langsung Bu. Ya. Ayatnya sudah kelihatan? Latihannya? Ya. Silakan. Zuma atainakum. Maknya kurang panjang Bu. Lihat, alis. Khudzu ma atainakum. A-nya 2 harakat. Bana baununa. Ayo kan, coba biar lebih mudah. Khudzu ma atainakum. Nah, itu. Khudzu ma atainakum. Iya, betul. Berikutnya. Bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Iya. Minas sama'i bima kanu. Ya, nu sedikit lagi Bu. Nu 2 harakat. Bima kanu. Minas sama'i bima kanu. Oke, sip. Ke bawah Bu.
biayatina ulaik. Nah, masih ingat kalau ada wawu yang tanpa ada apapun polos tidak dibaca Bu ya. Langsung saja Ya. ula, langsung ke ula. Biayatina ulaik Oke. wa malaikatihi wa rusulih Iya. wa ilaha abaika Ibrahim. Masya Allah, tabarakallah. Sip, oke. Ibu Ratnawati ya, syukran. Alhamdulillah bisa bergabung langsung ya. Nah, baik seperti itu. Kita lanjutkan yang tadi ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kunci untuk melancarkan bacaan Al-Quran itu ada pengulangan, ada murojaah ya. Kenapa banyak orang-orang yang membaca Al-Quran itu kok lancar gitu kan ya? Karena memang ada kunci yang utama itu adalah seringnya menghatamkan Al-Quran. Seringnya kita membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas dengan pengulangan terus-menerus. Tapi memang ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Poin yang pertama adalah tajwid. Kita belajar tajwid dulu. Berbeda nih. Ada peserta misalkan menghatamnya sering, bahkan 1 bulan itu bisa 2 kali, 1 tahun bisa berkali-kali gitu kan ya. Tapi ketika terus mengulang-ulang dengan tidak bertajwid, maka nanti lidah kita terbiasa enggak bertajwid, gitu ya. Maka dari itu, ini mumpung Bapak Ibu sekalian, kita belajar dari dasar, dari nol ya, dari tahsin dasar, sehingga sampai tahap ini, alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian sudah mulai merasa konsentrasi dalam membedakan yang mana panjang 2 harakat, yang mana 4 harakat. Sudah bisa dirasakan, betul tidak? Ya, sudah bisa dirasakan Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika sudah bisa dirasakan, itu kita konsisten akan seterusnya. Ya, terus gitu kan kita memperhatikan 2 harakatnya, 4 harakatnya dan lain sebagainya. Sehingga nanti akan terbiasa lidah kita dengan menemukan tanda-tanda tersebut. Nah, itu kuncinya ya. Jadi dengan pengulangan ternyata ada proses nih. Dari mulai pengulangan pertama, kedua, ketiga. Maka dari itu alhamdulillah ya. Ini sesuai target saya Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ya. Allah mudahkan, Allah lancarkan. Jadi sesuai target saya, Bapak Ibu tidak ada yang terlewatkan. Semuanya dicek lancar. Bisa membedakan yang mana 2 harakat, yang mana 4 harakat ya. Kita harus bersyukur Bapak Ibu ya, alhamdulillah. Saat ini tidak ada kendala. Ya, saat ini Bapak Ibu sekalian, bahkan dari Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu itu per grup gak ada yang berbeda, Bapak Ibu. Ya, maksudnya satu frekuensi. Ya, kalau misalkan kurang konsisten nggak jadi masalah. Yang penting pahamnya dulu. Ya, paham. Sesudah paham, Bapak Ibu sekalian nanti akan otomatis membacakan di rumah masing-masing dengan pola yang sudah kita pelajari. Seperti itu ya. Itu catatannya. Jadi alhamdulillah saat ini sesuai targetan kita, sesuai targetan saya pun juga menyusun modul ini dan tahapannya sudah sesuai ya. Kemarin hari Senin sudah beres, alhamdulillah sampai akhir sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ya. Baik, tetap pertahankan Bapak Ibu sekalian, tetap semangat ya. Ini kita sudah membuat jembatannya nih, ya, jembatan awal yaitu mad ya. Nah, ini jembatan awal ini akan memperkuat nanti menuju ke pembahasan lewat melalui pembahasan yang lainnya. Karena kita sedang membereskan mad dulu ya. Kalau mad sudah berhasil, sudah konsisten, bisa Bapak Ibu sekalian mempraktekannya, nanti kita bisa maju ke tahap yang berikutnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi untuk praktek ini alhamdulillah sudah tahapannya di halaman 11 ini sudah oke. Ya. Sudah oke, pokoknya mantap lah ya. Baik, kita lanjutkan ya. Baik, sedikit saya murojaah atau saya tanya saja kepada Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan masih ingat ya. Nah, jadi di sini pembahasan kaitannya dengan alis bertemu alif berharokat ya. Alis bertemu alif berharokat. Contohnya di sini dibaca 4-5 ya. Fiha abada ma amar bima unzil. Nah, seperti itu ya. Nah, baik, masih ingat tidak Bapak Ibu sekalian, ketika alis bertemu alif berharokat ini dibaca 4-5 harokat, jalur torikohnya siapa Bapak Ibu sekalian? Satibi. Masih ingat?
Ya, Syatibi. meskipun di sini ada Syatibiyah. ya. Gak apa-apa, kita murojaah saja ya. Tapi minimal Bapak Ibu sekalian paham. Nah, jadi gini ya. Ini sebetulnya pembahasan selepas di sini ya. Selepas latihan ini Bapak Ibu sekalian, ini lebih kepada wawasan pengetahuan. Ya, wawasan pengetahuan, keilmuan secara teori gitu kan ya. Karena penting sekali. Ini saya angkat di modul B ini karena terjadi pengalaman kepada saya. Saat itu saya pernah berholakoh dengan teman-teman yang memang sudah pada bagus lah bacaannya ya, sudah pada bagus, mereka punya gurunya gitu kan dan lain sebagainya. Mereka pun juga talaki kepada gurunya. Ketika holakoh waktu itu saya membacakan 4 sampai 5 harokat, ada teman saya yang membacakan 2 harokat. Saya tanya, kenapa antum membaca 2 harokat? Malahan nanya balik, Bu, Pak, ya, antum kenapa dibaca 4 sampai 5 sok? Ya saya bingung gitu kan ya kalau ditanya seperti itu. Misalkan Bapak Ibu sekalian belum pernah belajar ini nih. Jalur ya. Misalkan saya tanya kepada Bapak Ibu kenapa alis bertemu alif berharokat dibaca 4 sampai 5? Jalurnya dari mana? Bingung pasti. Ya. Jalur Dari apa gitu kan ya. Dari sonohnya juga gitu. sana. Gitu. Ya pasti jawabannya gitu. Nah, sama persis saya ketika belajar, Bu. Saya belajar ya ketika belajar belum mempelajari menurut bab toriko, ketika berhadapan dengan orang-orang yang ahli Quran ya, ahli membaca dari segi tahsin dan lain sebagainya dan ternyata ada perbedaan. Ketika saya tanya malah ditanya balik gitu kan ya. Antum 4 sampai 5 itu jalurnya siapa? Gitu ya. Dan ternyata ada 2 jalur, Bu, ya. Yang pertama adalah torikohnya Syatibiyah. Jadi biar minimal paham dulu deh ya. Tapi dari segi praktek sudah oke, Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau yang Bapak Ibu praktekkan yang tadi 4 sampai 5 itu adalah jalurnya torikoh Syatibiyah ya. Dibaca 4 sampai 5 harkat. Nah, sedangkan ada torikoh Syatibiyah itu dibaca 2 harokat bisa, Bu. Ketika apa kira-kira? Masih ingat? Jalur Waqaf. Syatibiyah dibaca 2 harokat. Tapi ketika apa dibaca 2 harokatnya itu? Ketika waqaf. Pak Agus, ketika berwakaf. Betul, ya. Tuh, lihat di sini. Walahum fiha azwajum mutahharah. Ketika diwakafkan, walahum fiha. Nah, ya. Jadi, kalau jalur Thariqah Syatibiyah, ketika dibaca 2 harokat itu ketika berwakaf saja. Ketika diwasolkan harus 4 sampai 5. Itu aturannya. Yaitu aturannya. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian ada alis bertemu alif berharokat ini ada yang membaca mau wakof maupun wasol dibaca 2 harokat. Kira-kira torikohnya siapa Bapak Ibu? Al-Jazari. Betul. Torikoh Jazari. Torikoh Imam Al-Jazari. Nah, jadi lebih mudah seperti itu ya. Jadi biar apa? Nanti Bapak Ibu sekalian biar tidak aneh. Misalkan ada ulama besar, ulama tajwid, ibu bapak melihat di media sosial, di YouTube, Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Ketika membaca surat-surat yang ibu hafal, misalkan Al-Kafirun kok jadi 2 harokat gitu kan? Sudah kan karena kita sudah belajar jadi sudah tahu ini berarti mempraktekannya jalurnya Al-Jazari ini gitu ya. Kalau ini mempraktekannya jalur Syatibi. Nah, jadi saya sampaikan kembali, torikoh itu banyak ya, ratusan Bapak Ibu sekalian ya, ratusan. Yang dikenal 50 orang. 50 kurang lebih 50-an setengah dari 100 ya. Tapi yang viralnya yang sering dipraktekkan mayoritasnya mempraktekkan yaitu Jazari dan Syatibi gitu ya. Nah, ini lebih kepada pengetahuan saja ya. Jadi saya sarankan kepada Bapak Ibu sekalian karena kita warga Indonesia gitu kan ya. Lebih kepada Mushaf Al-Quran Indonesia ya rujukannya Mushaf Al-Quran Indonesia. Jadi Mushaf Al-Quran Indonesia itu jalurnya Syatibiyah ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Mushaf Al-Quran Indonesia itu jalurnya Syatibiyah, bukan jalurnya Jazari. Kalau jalurnya Jazari itu jalur yang berbeda ya, jalur yang berbeda dan memang harus dibaca 2 harkat ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu tidak bab ini? Biar paham dulu nih. Biar paham dulu Ustaz, ya. Kalau misalkan ada yang kalau ya boleh Ibu Riza. kalau mushafnya Madinah, jalurnya jalur mana, Ustaz? Syatibiyah tetap, Bu.
Oh, Ya Satibiyah ya. Satibiyah. Jadi sebetulnya mushaf Al-Qur'annya sama, Bu. Mushaf Al-Qur'annya sama, nggak ada yang beda. Mushaf Al-Qur'an Indonesia kan berasal dari Bombay, ya. Mushaf Al-Qur'an Indonesia yang ada tanda ini nih, apa, domah terbalik, ya, fathah berdiri, kasroh berdiri, itu mushaf Indonesia itu ngambilnya dari mushaf Al-Qur'an Bombay, di India, ya. Cuman Indianya India Timur Tengah, gitu ya. Nah, terus kalau Madinah itu dari Madinah. Mushaf Al-Qur'an Madinah itu dari Madinah. Jadi jalurnya itu bukan jalur dari mushafnya, Bu, tapi jalur dari torikoh yang menyampaikannya, metode yang disampaikan. Jadi kalau misalkan mushaf Madinah itu jalurnya siapa? Tergantung, ya, memakai jalurnya siapa. Jadi Al-Qur'annya sama, Bu, ya. Al-Qur'annya rosemnya Utsmani sama, ya. Jadi yang membedakan itu adalah orang yang menyampaikannya, ulama tajwid yang menyampaikannya sampai ke kita, gitu ya. Bisa Iya. dipahami ya, Ibu Riza ya? Iya, iya Ustaz. Oke. Yang lainnya silakan. Sebelum kita lanjutkan. Ya, Ibu Iis, Ibu Ratna Suminar, ya, Ibu Siti Khadijah, Ibu Ratnawati, Ibu Syamsimar, Pak Agus, gimana? Ini belum Sudah dikenalkan paham? ya, hukum-hukum tajwid ya, Oke, nama-namanya. gimana Pak? Belum dikenalkan, mat iwat, mat tobi'i belum ya, Tat ya. Oh, belum, ya. Jadi kita konsepnya gini, Pak Agus, ya, konsepnya gini. Kalau kita lihat di tahsin ahad, ya, di tahsin ahad itu kan tahsin besar, ya. Kalau tahsin besar kita belajarnya itu ilmi ke amali. Nah, kalau tahsin kecil di privat ini terbalik, amali ke ilmi, gitu. Nah, maka dari itu di sini pelajaran pertama Bapak Ibu sekalian seperti di modul A, ya, di modul A. Nah, atau kita modul B biar lebih paham. Nah, di modul B ini Bapak Ibu belum dikenalkan nama istilah. Karena apa? Biar fokus ke cara baca, ya. Biar fokus ke cara baca, ke praktek dulu. Sesudah praktek Bapak Ibu mudah tinggal metik istilahnya apa ini, gitu ya. Tapi kalau misalkan terbalik, ya terbalik, ilmi dulu, kita bahas dulu mad jaiz munfasil, Pak, gini. Mad wajib mutasil gini. Belum praktek nih, ya, belum praktek. Sudah pusing duluan. Iya, betul, Pak. Betul. Nah, ini metode, ya. Meskipun sebagaimana pernah saya sampaikan, metode para ulama itu adalah sebagaimana pernah saya sampaikan, tajwid secara istilah. Ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a itohihaqqahu wa mustahaqqahu. Mengeluarkan setiap makhrajnya di setiap tempat keluarnya makhraj dan memberikan hak dan mustahak. Itu pelajaran pertama, Pak, Bu, ya. Jadi pelajaran pertama itu kita ternyata harus mempelajari makharijul huruf, hak dan mustahak. Ternyata nempelnya kepada peserta yang belum bisa membaca Al-Qur'an. Baru juga mengenal huruf hamzah sudah di A-nya bukan gitu. A-nya bukan gitu. Ini baru mengenal hamzah doang, ya, belum bisa baca. Nah, itu. Jadi untuk zaman sekarang memang terbalik, Pak, ya. Yang asalnya harusnya ilmi dulu, keilmuan, ya, mempraktekkan makharijul huruf, hak dan mustahak. Nah, ketika diterapkan para pemula dengan ilmu itu beratnya luar biasa. Bahkan banyak yang angkat koper ketika belajar. Ah, di sini mah susah gitu. Nah, berarti tugas kita sebagai guru adalah mencari metode biar mudah, yang asalnya sulit jadi mudah. Nah, ini metodenya saat ini, ya. Saat ini di zaman sekarang, khususnya di Indonesia, banyak lembaga-lembaga Quran yang ada metode tahsin. Ini kan metode tahsin, mungkin di sini ada yang senior tidak, Bapak Ibu sekalian? Ada yang usianya 65 tahun? Ada? Kalau baru 55. Ibu Riza berapa, Ibu Riza? 61. Tuh, 61. Nah, apa pasti Ibu Riza pernah ya, zaman Ibu Riza pas muda seperti saya misalkan, atau di bawah saya gitu kan, ya. Itu gak ada kan lembaga Quran, jarang. Ya, betul Ibu, ya. Jarang sekali. Bahkan metode-metode para ulama terdahulu itu dengan talaki. Jadi nggak ada seperti sekarang, itu nggak ada. Makanya sekarang itu terbalik. Jadi seperti Pak Agus tadi, ya, apakah kita tidak mempelajari nama-nama istilah dulu? Yaitu kalau kita mempelajari nama istilah pusing duluan, Pak. Pusing, terus nggak menyenangkan, udah aja gitu kan, nggak belajar. Nah, tapi kita fokus ke praktek dulu, ke pemahaman. Kalau sudah lancar sekarang, nah, seperti saat ini nih, Bapak Ibu sekarang sudah lancar, ya, nggak ada di sini di latihan ini nggak ada yang keliru, sudah oke. Ketika dikoreksi, sudah diperbaiki, langsung bisa kan. Nah, itu minimal paham dulu. Setelah itu Bapak Ibu ketika mengenal ini sudah enak, ya, sudah enak. Oh, ternyata ada yang dibaca 4 sampai 5.
Dan juga ada yang dibaca dua harokat. Jalurnya siapa? Kan bisa fokus karena kita sudah bisa mempraktekkan dengan lancar. Oke ya. Nah, sekarang betul Pak Agus ya, pas banget ya pertanyaan yang tadi. Saatnya kita mengenal istilah. Nah, itu ya. Karena kita bacaannya sudah lancar, sekarang kita saatnya mengenal istilah-istilah atau ilmu-ilmunya. Tapi ini catatan, di sini tetap Bapak Ibu sekalian posisikan materi ini, teori ini posisikan di yang kedua ya. Yang pertama tetap praktek ya. Yang penting praktek paham. Bapak Ibu, alis bertemu hamzah, alis bertemu alif berharokat dibaca 4 sampai 5 gitu doang ya. Oke, sekarang saya sampaikan di sini. Nah, sekarang mulai Bapak Ibu sekalian, kita fokus ke nama aslinya. Mari kita bedakan hamzah dan alif. Ini pernah saya sampaikan di hari ya, tapi kita mantapkan kembali di sini ya. Ini mohon di mute dulu semuanya biar suara saya jelas ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, sebagaimana saya sampaikan, kalau ini udah jelas ya hamzah ya. Kalau ini udah jelas hamzah karena memang hamzah bentuknya seperti ini. Tapi ketika bentuknya seperti ini, untuk para pemula itu nggak bisa disamakan. Ini hamzah, ini hamzah. Maka pelajaran pertama saya terapkan itu adalah alif berharokat. Karena harus berharokat. Kalau tidak berharokat mad, gitu ya. Nah, alif berharokat. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian istilahnya kita rubah, ya. Penamaannya kita rubah. Ini hamzah, ini pun juga hamzah. Jadi berarti cirinya cuman ada satu, alis bertemu hamzah. Nah, itu. Ya, nah cuman nanti ada alis bertemu hamzah dalam satu kata, ada alis bertemu hamzah dalam dua kata, nah gitu. Tapi kalau misalkan saya pengennya alif berharokat aja nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Ya, yang penting ibu tahu, ibu bapak tahu. Oh ini ternyata sama-sama disebutnya hamzah, gitu ya, oke ya. Nah sedangkan alif itu tanpa ada harokat, yaitu pemanjang. Ya, masih ingat mad itu adalah pemanjang suara. Nah, itu ya pemanjang suara itu mad, ya. Baik, kita awali nih Bapak Ibu sekalian dengan mad muttasil. Masih ingat mad itu apa? Silakan sekarang boleh interaktif. Mad itu apa Bapak Ibu sekalian? Panjang. Mad itu adalah memanjangkan suara. Ingat ya, memanjangkan suara atau memanjangkan huruf dengan suara kita. Muttasil apa Pak Bu? Nah, di sini udah ada nih. Udah ada di sini nih. Situ, Pak. Nah, boleh di situ juga ditulis ya. Nanti boleh di situ biar ingat ya. Jadi kan saat ini Bapak Ibu ketika sebelum memahami ini mungkin pernah mendengar mad wajib muttasil. Sampai saat ini Bapak Ibu sekalian kalau belum belajar ini kira-kira mad muttasil itu apa? Dari segi makna kan pasti bingung. Apa ya mad muttasil? Pokoknya mad muttasil itu berwarna biru deh. Nah, gitu kan ya. Itu kan berarti dasar ya. Nah, sekarang itu Bapak Ibu sekalian sudah mulai ke pemahaman kenapa disebut mad wajib muttasil. Nah, nama aslinya itu adalah mad muttasil, Bapak Ibu. Nama aslinya adalah mad muttasil. Mad yang tersambung. Nah, berarti mad yang tersambung itu adalah satu kata atau dua kata, Pak Bu? Tersambung. Satu kata, betul ya. Satu kata. Mad muttasil. Hukumnya apa? Hukumnya wajib. Nah gitu. Jadi wajib ini adalah hukumnya. Tapi saya pun juga di sini menulis mad wajib muttasil biar lebih umum. Karena secara umum ternyata peserta itu kalau misalkan istilahnya mad muttasil agak kurang gitu kan ya. Kok mad muttasil bukannya mad wajib muttasil gitu kan ya. Sebetulnya mad muttasil tapi hukumnya wajib gitu. Nah, cuman kita angkat saja yang ini karena biar akrab ya dengan kita. Mad wajib muttasil. Nah, berarti mad itu adalah memanjangkan suara atau memanjangkan huruf. Muttasil tersambung dalam keadaan tersambung satu kata. Ya. Wajib panjang Pak Bu. Maka dari itu kalau ada yang membaca seperti ini, contoh ya. Laqad ja'aka, keliru banget. Ya, meskipun tidak merubah makna tapi keliru. Tetap ya, menyalahi kaidah tajwid. Maka ini wajib, nggak boleh dibaca pendek, harus dibaca panjang. Itu ya. Oke, nah Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kan sudah mengetahui mad alis bertemu hamzah itu satu kata.
ya, dibaca 4 sampai 5 harakat. Nah, ini tanda mad wajib muttasil bisa diketahui dari segi tanda. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sebetulnya mad wajib muttasil itu yang pertama nih di sini, afwan, di sini belum dibahas. Di dalam Mushaf Al-Quran Indonesia Tajwid berwarna diberikan warna biru, ya. Jadi kalau misalkan warna biru itu sudah otomatis. Contoh yang tadi nih. Nah, lihat. Kalau ada yang warna biru, otomatis tuh, lihat ya, Bapak Ibu ya. Di sini di atas ada warna biru. Otomatis mad wajib muttasil. Jadi ini khusus Mushaf Al-Quran Indonesia, ya. Kalau misalkan berwarna hijau, sebaliknya mad jaiz munfasil. Baik, kembali ke sini. Nah, mad wajib muttasil bisa diketahui dari segi tanda. Yang pertama, apa? Sudah tahu ya. Apabila tanda alis bertemu dengan hamzah seperti kepala ain, yang ini berarti. Oh, Ibu Bapak sudah bisa mengetahui mad wajib itu adalah alis bertemu dengan hamzah yang bentuknya kepala ain. Dan yang kedua, Bapak Ibu bisa mengetahui, bisa dilihat dari bentuk dan ketebalan alis. Kira-kira selama ini Bapak Ibu pernah tidak memperhatikan alisnya, Bu, Pak? Ketebalan tipisnya enggak ya? Biasa-biasa saja ya, pokoknya Tidak, tanda iya. gitu deh. Nah, gitu ya. Jadi biasa-biasa aja biasanya. Sekarang sudah mulai memperhatikan, biar nanti Bapak Ibu tahu nih ya, penulisan ketebalan ketipisannya diperhatikan para ulama itu luar biasa ya. Kita enak Pak Bu saat ini cuma baca doang ya. Ya cuma baca doang, tidak memperhatikan bagaimana menyusun tulisan Al-Qur'an gitu kan dan lain sebagainya seperti itu ya. Oke. Kita bahas dulu yang ini. Mad wajib muttasil. Contohnya adalah laqad ja'aka. Wajib harus dibaca panjang ya karena satu kata. Berikutnya ketika waqaf, masih ingat Bapak Ibu ini disukunkan atau dipanjangkan yang A-nya. Nih. Disukunkan. Walau sya. Nah, gitu. Ya. Baik, sekarang kita bahas yang bagian kanan dulu. Ada mad wajib muttasil, ada mad jaiz munfasil. Atau ada mad muttasil, ada mad munfasil. Nah, tadi sudah diketahui mad itu adalah memanjangkan suara atau memanjangkan huruf. Munfasil sebaliknya dari mutasil, Bu. Kalau mutasil tersambung berarti munfasil. Munfasil apa? Terpisah. Jaiz. Hukumnya jaiz. Jaiz itu apa? Masih ingat? Ada yang masih ingat jaiz apa? Oke, langsung saja. Langsung aja. Jaiz itu boleh. Nah, silakan dicatat. Boleh. Boleh. Artinya ya, jadi bukan satu kata dua katanya Pak Agus, tapi artinya. Nah, ini biasanya kita memang secara umum Bapak Ibu peserta yang lain juga sama. Ketika ditanya mad jaiz munfasil, langsung ke tanda dan ke kata gitu kan. Pokoknya dua kata mad jaiz munfasil itu. Terus tandanya alis bertemu alif, nah itu ya, seperti itu. Nah, padahal di sini kita ingin memahami dari kata per katanya gitu ya. Nah, jaiz itu adalah boleh. Boleh. Nah, boleh gitu kan. Kalau misalkan ketika kita ditanya misalkan ya, Ibu mau makan, jaiz. Saya ingat itu. Kalau misalkan di lembaga Quran, Bapak Ibu ya, kalau saya di lembaga Quran tuh kalau sama guru-guru ngobrol itu ngobrolnya bertajwid, Bu. Maksudnya bukan panjang pendeknya. Jadi istilah-istilah tajwid itu suka dipraktekkan gitu kan. Kalau misalkan ada asatid yang menyampaikan nggak jelas gitu kan ya. Ya baik teman-teman, jadi nggak jelas yang disampaikan itu. Antum harus idhar pokoknya, harus jelas gitu kan. Nah, itu istilah-istilah suka itu. Pernah pas konvoy nih Bu, pas konvoy itu kan ada yang nyilap tuh, yang langsung melewatinya gitu kan ya. Antum jangan idgom bahaya. Nah, itu ya. Jadi biar paham. Jadi kalau di kita di situ di lembaga Quran biar paham gitu kan ya, dipraktekkan istilah-istilahnya. Nah, tapi Ibu Bapak ya nggak usah lah. Nanti yang kita tanya nanti agak bingung nanti. Misalkan suami aja, Pak, ya. Ya misalkan suami Ibu Ratna
ngomongnya gak jelas, misalkan Pak yang idhar tuh apa ibu idhar Bisa dong. gitu ya. Nah itu ya, jadi istilah-istilah Iya. ini apa namanya, istilah yang tentunya harus kita pahami juga ya. Selama ini pasti saya punya peserta Bapak Ibu ketika ditanya ini apa idgham biguna, ini apa majaiz munfasil, ini apa mad wajib mutasil, ya coba praktekkan, tidak sesuai dengan istilah. Tahu idgham biguna, tidak idgham biguna prakteknya. Tahu mad wajib mutasil, tidak mad wajib mutasil prakteknya. Nah itu. Jadi makanya di sini saya angkat beserta istilahnya, gitu ya. Beserta tidak hanya istilah tapi perkataannya kita bahas, Bapak Ibu ya. Nah, kan sekarang sudah ini nih, sudah tergambarkan. Mad munfasil, mad yang terpisah. Oke, yang terpisah. Dua kata. Hukumnya jaiz, boleh dipisahkan gitu kan ya. Nah, kalau yang wajib nggak boleh, yang wajib itu ya. Nah, kalau di dalam Mushaf Al-Qur'an Indonesia Bapak Ibu sekalian diberikan warna hijau. Kita lihat ya. Diberikan warna hijau. Lihat tuh di dalam Mushaf Al-Qur'an Indonesia tuh di ayat 9 ya, di ayat 9. Ada wa ma yakhda'una illa, tuh kan? Illa berwarna hijau. Jadi otomatis Bapak Ibu ya, otomatis. Jadi warna-warna ini akan akan berpengaruh sekali. Nah, tanda mad jaiz munfasil bisa diketahui dari segi tanda, yaitu apabila tanda alif bertemu dengan alif berharokat atau hamzah ya. Jadi sekarang sudah tahu ya, ini adalah hamzah. Hamzahnya seperti alif berharokat dalam dua kata. Nah, yang kedua, bila bisa dilihat dari bentuk dan ketebalan tanda alis tuh, Bapak Ibu. Jadi ketebalan tanda alis ini ada pengaruhnya, gitu ya. Mungkin selama ini kita tidak memperhatikan, saat ini insya Allah Bapak Ibu sudah tahu nih. Oh, ternyata ada yang tipis, ada yang tebal. Berarti itu nanti menunjukkan wajib dan jaiznya, gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian. Sekarang pertanyaannya adalah kita lihat yang di bawah ini. Belum kita baca dulu ya yang catatannya. Kira-kira ini alis bertemu alif berharokat, tandanya mad wajib mad jaiz, cirinya Jaiz ya. mad jaiz. Nah ya, mad jaiz nih ya, cirinya mad jaiz. Ternyata di sini lihat keterangannya. Catatan mad wajib mutasil yang menyerupai mad jaiz munfasil. Nah, saya temukan cuma dua. Barangkali Bapak Ibu sekalian menemukan lagi, boleh di-sharekan ke saya ya. Ini ketika saya ngederes atau nyari gitu kan, nyari mad wajib yang mirip-mirip mad jaiz, baru saya temukan di Quran surah Al-Qasas ayat 76 dan Quran surah Al-Maidah ayat 29 ya. Barangkali ada menemukan di surat-surat yang lain, boleh di-sharekan. Ini luar biasa ya. Jadi bahan juga buat modul dan jadi ilmu juga buat kita semua ya. Ini baru saya temukan dua Bapak Ibu ya, yang mirip mad jaiz. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, kira-kira yang ini alis bertemu hamzah seperti ini mad wajib mad jaiz kalau dari bentuk, dari tanda? Mad wajib. Mad wajib ya, betul. Ini satu. Terus yang kedua tuh, lihat. Tuh, ini. Alis bertemu hamzah. Mirip banget mad wajib, Bapak Ibu sekalian. Ternyata di sini kita lihat catatan mad jaiz munfasil yang menyerupai mad wajib mutasil. Di mana saja Ustaz? Cuman saya temukan dua. Ini pas banget. Yang mirip mad yang mirip mad jaiz dua, yang mirip mad wajib pun juga dua. Entah kenapa, apakah memang dua-dua atau ada yang lain gitu kan ya. Jadi ini belum diperiksa semuanya. Ini saya harus ngederes dulu nih. Ngederes dulu, mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan ketika deresan bersama-sama kita menemukan ya seperti ini ya. Sepertinya masih ada, cuman baru ketemu dua ya. Yaitu di surat apa saja? Di sini di Quran surah Al-Isra ayat 49 ya, Al-Isra ayat 49. Dan Quran surah An-Nisa ayat 143 tuh ya. Nah, ini terpisah Bapak Ibu. Wa qalu terpisah. Dan aidza kunna terpisah ya. Nah, cuman bentuknya ini hamzahnya hamzah seperti ini ya, seperti mad wajib. Terus berikutnya ini pun juga sama. Ada ha ulai. Ha terpisah ya. Haknya terpisah. Ini satu kata haknya, dan ulai. Nah, seperti itu ya. Tapi bentuknya seperti mad
mad wajib. Nah, kita coba cek nih ya di Quran surah An-Nisa saja ya, 143 Bapak Ibu, kita lihat. An-Nisa 143 ya, sebentar sedikit kita sharekan biar lebih paham. An-Nisa ayat 100 berapa tadi? 149 ya. 43. 43. 143. 43. Nah, langsung di sini nih. 143. Tuh, lihat. Warna apa, Bapak Ibu sekalian? Hijau ya, otomatis. Nah, jadi kalau misalkan di Mushaf Al-Quran Standar Indonesia yang berwarna, ini sudah ada warnanya, jadi aman. Oh, ternyata ini bukan mad wajib, tapi mad jaiz. Ya, udah ketemu tuh. Haula, ya. Oke. Nah, ini bagus banget ya. Jadi bisa diketahui dari segi tanda ya. Baik, kembali. Kok gini? Oke, kita lanjutkan. Baik, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Silakan. Yang tanda bulat itu, Tat. Tanda Yang bulat mana? yang Oh iya. tabu itu. Ya. Mana? Nih, Yang mana, Pak? yang tabu bi ismi. Yang tabu yang di bawah alis. Yang mana? Oh iya. Ada bulat kecil tuh. Mana? Oh, ini. Iya, nah itu yang ada bulat kecil. Ya, ini itu sebetulnya sukun Pak, cuman font hurufnya yang luar biasa berubah. Oh, itu ya. sukun. Ini, iya. Jadi gini nih, biar Bapak Ibu sekalian tidak penasaran nih, aslinya itu gini. Ini saya buka di modul aslinya ya, di modul yang di PowerPoint-nya. Lihat, tuh, Pak lihat. Lihat ini, ya. Iya. Ini sukun asli nih. Jadi sampai saat ini saya belum terpecahkan nih Pak Agus. Ketika di PDF kan, ini kan di PowerPoint. Ketika di PDF kan jadi berubah jadi gitu hurufnya. Jadi bulat gitu kan otomatis tuh. Ini udah dirubah nih. Udah sudah dimantapkan ini nih. Ya, tuh. Ini pun juga sama tuh ya. Jadi udah gak ada berubah, gak ada yang sudah dikoreksi maksudnya ya. Tapi entah kenapa ketika di PDF kan jadi gini tuh. Jadi mohon dimaklum ya, masih dalam proses dicari apa ya gitu kan ya. Apa penyebabnya kok bisa berubah gitu ya. Jadi masih nyari Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini sebetulnya bukan tanda apapun ya, ini sukun ya. Meskipun di dalam Al-Qur'an kan ada yang seperti ini ya, sifar ya. Nah, tapi nanti iya betul ya. Yang sifar itu ini bukan sifar. Kalau ini sipernya banyak sekali tuh. Ya apaan ya. Ini kemarin juga ada yang nanya, betul pas banget nih. Sepemahaman ya. Jadi tanda seperti itu apa maksudnya? Itu entah kenapa berubah font hurufnya ya. Baik, ada yang lain? Itu saja Pak Agus? Iya, sambung. Oke, siap. Yang lainnya? Ibu Rija, Ibu Ratna, Ibu Is, dan yang lainnya? Sudah paham? Harus sampai paham ya. Kalau misalkan masih bingung, ditanyakan saja. Ini forumnya forum tahsin privat ya. Jadi semuanya harus paham insya Allah ya. Saya pantau, insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sesuai harapan ya. Oke, cukup ya berarti ya. Kita lanjutkan. Nah, Ustaz, maaf Ustaz. Oke, boleh. Silakan. Kalau di Quran saya kan tidak ada warnanya antara mad jaiz dengan mad wajib. Jadi membedakannya paling hanya kalau alis ketemu dengan hamzah itu jadi wajib. Kalau yang ada alif pasti jaiz. Gitu aja boleh enggak ya? Nah, gitu. Boleh gitu aja. Buat mengantisipasi kita tidak boleh berhentinya gitu. Betul. Di mad wajib tidak boleh berhenti. Betul. Itu aja mungkin betul. Ya. Jadi sengaja di sini Ibu Ratna ya, ini sudah di-fullkan ya. Jadi Bu Ratna berbagai beragam nih. Cara yang pertama lihat warna bisa ya. Cara yang kedua lihat alis bertemu hamzah yang kepala ain. Oke. Cara yang ketiga apa ini? Ketebalan tanda alis. Nah itu. Jadi dapat dapat 3 referensi. Contoh misalkan tidak ada warna, berarti Ibu bisa melihat yang contoh yang pertama, alis bertemu hamzah. Nah, itu ya.
Kalau Hamzah. misalkan Ya. masih apa namanya masih bingung alis bertemu hamzah yang mana, berarti referensi yang ketiganya yaitu mencari alis yang tebal dan tipisnya itu, ya. Jadi ada 3. Aman Nah, Ibu Ratna itu. insya Allah. Betul Iya. aman. Iya, insya Allah. Insya Allah ya. Jadi yang saya paling pakai yang kedua Ustadz, soalnya Yang ini tebal ya. dengan tidaknya hampir sama juga itu. Iya, apalagi kalau misalkan orang tua ya. Orang tua itu pas dilihat kok nggak ada bedanya. Ini kalau Iya. diperhatikan beda banget. Nah, ini saya ambil dari mushaf Al-Qur'an yang asli ya, Bu ya. Nih, lihat bentuknya. Kalau kita perhatikan bentuk yang ini ya sama yang ini beda. Tuh, ya, beda ya. Sama bentuk yang ini tuh. Mana. Ini lebih runcing, ya, Iya. lebih runcing. Nah, kalau yang tadi yang wajib agak tebal. Tuh, agak beda. Ya. Iya. Tapi kalau misalkan buat kita ya orang tua apalagi mushaf Al-Qur'annya huruf-hurufnya kecil gitu, nggak akan ini ya. Betul ya. Iya, Jadi iya. lebih memastikan itu Ibu Ratna betul, alis bertemu hamzah, oke. Ya, sudah Iya, aman. Iya. Makasih Ustadz. Nah, sama-sama. Yang lainnya silakan. Oh, ini. Ini belum diganti ya. Ini kalimatnya agak keliru. Maksudnya sebetulnya nggak keliru sih ya, cuman nggak pas, kurang pas karena ilaladzi itu nggak boleh diwakof ya. Jadi aslinya yang ini nih. Aslinya sudah saya rubah, cuman belum diupdate ya. Insya Allah mohon apa namanya dimaklum saja. Tuh, ini udah dirubah ya. Yang ini ya rifunah. Ini yang pas, yang lebih pas. Yaitu dikarenakan saya di PDF kan berubah-ubah terus, jadi saya mantapkan dulu di sini ya. Dikarenakan masih banyak revisi ya, mohon dimaklum karena ini belum finishing ya. Insya Allah kalau finishing itu dibukukan ya. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Udah aman ya? Ibu Ratna sudah paham? Yang lainnya? Pak Agus sudah ya? Paham ya? Oke, siap. Kita lanjutkan. Oke. Nah, ini pembahasan pengetahuan berkaitan dengan mad jaiz. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ternyata yang lebih banyak perubahan atau yang lebih banyak perbedaan itu adalah mad jaiz munfasil. Ya. Kalau mad wajib itu cuma satu. Ya, cuma satu wajib, harus panjang, bentuknya seperti itu, alis bertemu hamzah. Gitu ya. Adapun perbedaannya di mad wajib yang mirip-mirip mad jaiz, ya. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau misalkan di mushaf Al-Qur'an yang tidak berwarna itu memang harus dicek dulu ya. Seperti misalkan Ibu Ratna menemukan mad wajibnya yang seperti mad jaiz tuh. Contoh yang lain misalkan ya, seperti tidak yang seperti yang bukan yang tadi tuh. Si contohnya yang ini nih. Afwan. Nah, misalkan di luar yang ini ya, di luar contoh yang di bawah ini misalkan, ya. Nah, kalau misalkan di luar contoh yang ini bisa dilihat dari ketebalan mungkin ya. Kalau misalkan pas dilihat nggak tebal, biasa-biasa, nah berarti dari makna berarti ya. Kalau misalkan nggak ada warna. Tapi kalau berwarna mah pasti berwarna biru ya, Bapak Ibu ya, berwarna biru. Ya itu lebih kepada tanda yang mirip-mirip dengan atau bukan mirip, menyerupai mad jaiz munfasil atau sebaliknya ya. Tapi insya Allah sepertinya nggak banyak ya, cuman segini ya. Kalau saya cari yang lainnya belum nemu ya. Barangkali yang lain nemu boleh di-sharekan. Baik, nah ini masih pembahasan mad jaiz munfasil dan ternyata mad jaiz munfasil Bapak Ibu sekalian dibagi menjadi 2. Nah, ini jarang diketahui nih. Jarang. Di madrasah saya, di madrasah saja saya ngajar itu jarang yang mengetahui mad jaiz munfasil itu dibagi 2. Ya, jarang. Mungkin ibu bapak mungkin baru dengar ya, mad jaiz munfasil ada 2 gitu kan ya. Nah, ada mad jaiz munfasil hakiki. Nah, hakiki itu adalah hakikatnya mad jaiz munfasil gitu ya. Jadi seperti apa ya? Ya hakiki lah ya. Sudah paham ya, Bapak Ibu hakiki? Atau masih bingung? Hakiki apa? Ada yang masih bingung hakiki apa? Pak Agus? Gimana Pak Agus? Hakiki yang sesungguhnya Pak ya, yang hak. Nah, ya gitu. Ya betul. Jadi hakiki itu memang kalau dari bentuk mah yang aslinya gitu. Jadi munfasil itu aslinya gini, gitu ya. Nah, aslinya gimana? Kita lihat. Nah, ini pun juga sudah dikoreksi ya. Ini entah saya ngantuk atau gimana ini jadi gini. Secara dan
terpisah. Ya, E-nya 2. Ya, ini udah dikoreksi ya. Oke. Nah, jadi hakiki itu, Bapak Ibu sekalian, bentuknya yang kita pahami. Jadi memang nggak ada beda gitu ya. Tuh lihat di sini. Fasajadu terpisah ya. Illa terpisah. Ibrahim terpisah. Nah, ini aslinya mad jaiz munfasil gini. Ya. Hakikinya gini, hakikatnya gini, gitu ya. Terus yang bawah ahaduhuma au kilahuma au duhuma satu kata, au kilahuma satu kata, ya. Nah, ini yang dimaksud hakiki gitu. Jadi hakiki itu memang tidak ada yang beda. Pokoknya ya itu udah aslinya memang seperti itu. Nah, gitu ya. Kalau misalkan kita pahami tentang hakikinya ya. Nah, ternyata ada 2 Bapak Ibu sekalian. Ada majaiz munfasil hakiki, ada majaiz munfasil hukmi. Kalau hukmi nanti maknanya itu nyambung ya. Nyambung. Jadi hukmi itu secara penulisan itu nyambung tapi secara makna terpisah gitu ya. Terus hukmi itu mempunyai makna juga tidak bisa dipisahkan. Contoh, kalau misalkan yang tadi kan istilah tersambung itu kan mutasil ya. Mutasil. Kalau mutasil itu nanti sifatnya itu memang satu satu kata gitu ya. Jadi posisi derajat mutasil gitu kan ya. Derajat mutasil itu memang satu kata yang dimaksud. Nah, maka dari itu di sini pun juga ada istilah yang lain hukmi. Hukmi pun juga mempunyai makna nempel, nyambung, tidak terpisah. Nah, cuman hukmi di sini meskipun nyambung tapi terpisah gitulah istilahnya ya. Meskipun nyambung tapi dari makna terpisah gitu. Ya, contoh nih di sini ada ya ayyuha. Ini sebetulnya terpisah, yaitu kalimatnya ya dan ayyuha. Tapi secara penulisan tidak bisa dipisahkan, harus nyambung. Bahkan tidak hanya secara tulisan Bapak Ibu, secara makna harus nyambung. Ya, meskipun 2 kata gitu ya. Meskipun 2 kata. Jadi secara makna tersambung. Kalau misalkan kita contohkan dengan bahasa kita apa ya? Misalkan menciptakannya, nah gitu ya. Jadi ada kalimat yang memang harus nyambung, nggak bisa dipisahkan, ya. Kan kalau itu harfun ya, belum ada contoh yang lain. Ini contohnya ya ayyuha saja ya. Jadi agak sulit biar Bapak Ibu lebih paham langsung saja ini ya ayyuha itu adalah ya dan ayyuha. Berikutnya ada ha antum, itu kalimatnya ha dan antum ya. Lihat sekarang Bapak Ibu sekalian. Ini tersambung atau terpisah dari segi tulisan? Terpisah. Nyambung kan? Secara tulisan. Tersambung. Ya, bersambung ya. Jadi secara tulisan itu gak ada yang terpisah, nempel. Jadi alis bertemu alif berharokat itu nempel. Terus berikutnya ha a, tuh kan ini alis bertemu alif berharokat, ini dari bentuk ini nempel. Ya, enggak terpisah. Tapi dari segi makna terpisah gitu. Nah, itu hukmi ya. Kalau hakikinya jelas, memang dari awal kita belajar seperti ini, terpisah. Dari bentuk terpisah, ya, dari tulisan terpisah, dari maknanya pun juga terpisah. Kalau yang ini dari bentuk nyambung tapi dari makna terpisah. Tapi yang hukmi ini enggak boleh dipisahkan. Bapak Ibu ya, enggak boleh dipisahkan. Enggak boleh gini. Ya ayyuha, nah nggak boleh gitu. Ha antum, nggak bisa dipisahkan, tapi harus nyambung seperti itu ya, hukmi dan hakiki. Contoh kita cek dulu nih. Ini kenapa kok jadi terbalik ini ya? Ini terbalik gini, sebentar. Oke, yang di sini saja. Oke nih Bapak Ibu sekalian, kita lihat. Oke, sebentar yang ini saja. Nah, misalkan di sini nih. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini. Misalkan, nah, ini kira-kira Bapak Ibu sekalian yang ini nih. Yang ini termasuk
hukmi atau hakiki? Yang ini. Alis bertemu alif berharokat. Hukmi, Hukmi ya. hakiki. Hakiki. Mas sama antum terpisah ya. Dan antum. Hukmi atau hakiki? Berarti Hakiki. hakiki ya. Hakiki. Lihat, dari segi bentuk terpisah ya. Bisa. Ma dan Ya, A-nya ma, terpisah. antum. Ya. Nanti yang disebut hukminya itu nyambung nempelnya alis alis dengan alifnya. Nempel alis dengan alifnya. Ya, seperti itu ya. Baik, contoh yang lain. Misalkan kita masuk ke sini. Nah ini. Ini Bapak Ibu sekalian. Hukmi hakiki. Itu hukmi. Nah, kenapa disebut hukmi? Karena alifnya nempel. Nempel ya, dari segi tulisan alis dan alif nempel. Terus berikutnya yang ini hakiki hukmi. Hukmi. Hakiki. Ini ya. Ki. Wala antum hakiki. Oh, Ya, hakiki Pak Agus. Nih lihat. hakiki. Ini enggak nyambung, enggak nempel ya. Jadi alifnya bukan ini, tapi yang ini. Alif berharokat ya. Nah, insya Allah sudah paham ya. Itu adalah hukmi dan hakiki. Nah, ini memang Bapak Ibu sekalian jarang disampaikan kalau misalkan ya yang lainnya. Afwan, misalkan memang ada yang menyampaikan, ada yang tidak. Tapi ini sebetulnya gitu kan ya. Sebetulnya ini kebutuhan saya. Nah, cuman kebutuhan ini saya sharekan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi kasus-kasus yang terjadi kepada saya jangan sampai terjadi kepada Bapak Ibu ya. Biar nanti ketika ada yang nanya, Ibu Bapak sudah tahu ya dari pengalaman belajar. Terus ternyata ada hakiki, ada hukmi ya berkaitan dengan mad jaiz. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, di halaman ini, di halaman 12, halaman 13, halaman 14 ini bukan menjadi patokan awal. Ya, patokan utamanya bukan ini, tapi patokan utamanya pelajaran yang sebelumnya. Bapak Ibu mempraktekkan mad panjang 4 sampai 5 harokat sudah paham, sudah bagus, sudah konsisten, itu yang utama, ya. Ini misalkan aduh Ustaz, saya lupa lagi, nggak apa-apa. Kalau ini mah memang bukan untuk dihafalkan, ya. Bukan untuk dihafalkan, minimal Bapak Ibu paham, ya. Paham atau pernah misalkan ketika belajar di yang lain ada yang membahas hukmi, aduh pernah dulu nih belajar di sobat ngaji misalkan ya. Nah, itu bukan jadi persoalan ketika Bapak Ibu membaca ya. Minimal ketika di halaman yang ini Bapak Ibu lancar, udah sudah cukup. Nah, di halaman 11 ini ya udah cukup ya. Baik, cukup ya. Alhamdulillah ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan sampai pembahasan hukmi. Silakan ditanyakan dulu kalau ada yang belum paham. Oke, cukup ya. Boleh dijawab biar saya lanjut. Kalau misalkan ya, atau misalkan ya cukup ya, insya Allah ya. Karena ini lebih ke ya pengetahuan Bapak Ibu sekalian ya, biar nggak aneh nanti ketika kita belajar di luar sana nantinya ya. Baik, nah sekarang intinya kita mulai ke pembahasan Quran Surah Al-Kafirun. Ya, baik, siap Bapak Ibu sekalian, kita praktekkan dan ini akan menjadi tugas di rumah ya untuk membacakan Quran Surah Al-Kafir. Baik, kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian pernah membacakan Quran Surah Al-Kafirun riwayat jalurnya Al-Jazari sepertinya ya. Ya pernah ya, Ibu Ratna pernah membaca Al-Kafirun riwayatnya Al-Jazari. Contoh misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Itu tahu tahu Thoriqah Jazari atau memang memang kita mau buru-buru selesai. Ya. Kalau misalkan Ibu mendengar imam masjid misalkan ya, ketika Ibu jadi makmum, wah ini dibaca 2 rakaat, wah ini husnuzon saja Bu, wah ini jalurnya Thoriqah Al-Jazari. Pas ditanya misalkan Pak itu dibaca 2 rakaat Thoriqah Al-Jazari bukan? Apa Thoriqah gitu? Wah itu berarti belum belajar. Ya. Baik ya. Nah gitu ya. Memang seperti itu Bu. Jadi memang pengalaman saya juga ya sebetulnya seperti itu. Jadi dulu juga saya bacanya gitu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Pas dikoreksi kenapa dibaca 2 rakaat gitu kan?
Ya nggak tahu saya juga gitu kan ya. Dan ternyata di sini Thoriqoh Syatibiyah itu dibaca 4 sampai 5. Oke ya. Kita prakteknya Syatibiyah ya. Kita prakteknya Syatibiyah. Baik, tambahan sedikit. Di sini Bapak Ibu sekalian ada hukum ikhfa ya. Ikhfa ini boleh dipraktekkan karena al-kafirun ini kan kita sudah hafal ya. Jadi ini kita praktekkan dengungan ya. Antum ditahan ya. Terus berikutnya di sini ada terus abatum. Nah, di sini ya ini perlu dikoreksi juga ya karena banyak yang membaca abadetum. Nah, di sini ya abadetum itu keliru. Terus ada yang membaca seperti ini lagi abadtum itu juga keliru. Jangan ke dal tapi ke tak langsung idgham ya, ketaknya langsung. Jadi dalnya jangan sampai muncul. Dalnya jangan sampai muncul di lidah kita ya. Ya, jadi abad langsung ke abad, bukan abad. Akan beda ya. Abad dan abad. Nah, itu beda ya. Oke, siap ya? Saya satu kali, semua satu kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Ayo semuanya. Ayo, siap diulangi. Ini suaranya belum keluar. Ya, diulangi Bu, Pak Bu. Agak delay ya, sinyalnya agak delay. Siap, kita ulangi. Ini sinyalnya agak delay ya. Saya ulangi ya. Siap. Saya satu kali, semua satu kali. Serentak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Kita praktekkan thoriqohnya Syatibiyah. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Ya, siap. Sekarang ihfanya kita praktekkan ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Konsistenkan. Wala antum abiduna ma a'bud. Nah, ini baru nih Pak Agus, lihat. Ini baru sifar ya. Tanda yang tidak dibaca. Nah, ini baru sifar ya. Kalau yang tadi bukan ya. Wala ana. Jadi ana langsung ya. Pendek. Ana ya, jadi nggak dibaca panjang, dibaca pendek ya. Wala ana abidum ma'abattum, ketaknya langsung. Wala ana abidum ma'abattum. Ayat kelima sama dengan ayat ketiga cara bacanya. Wala antum abiduna ma a'bud. Silakan. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin.
Kita sama-sama baca dari bismillah. Sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya قل يا ayyuhal أيها kafirun الكافرون la لا a'budu ma ما ta'budun تعبدون wala ولا antum abiduna ma ما a'budu تعبدون wala ولا عابد أنا عابد ما عبدتم ولا ولا أنتم عابدون عابدون ما ما أعبد أعبد لكم لكم دينكم دينكم ولي دين. Alhamdulillah. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Berarti sekarang insya Allah Bapak Ibu sekalian menyadari bahwa Al-Kafirun ternyata dibacanya gini gitu ya. Adapun misalkan ketika kita pernah membaca Qul ya ayyuhal kafirun, berarti dari segi torikoh keliru ya. Jadi kalau misalkan beda torikoh nih Bapak Ibu sekalian, beda torikoh yang kita baca ya, maka dari itu ketika Bapak Ibu membaca 2 harokat itu nanti masuknya ke kesalahan ya. Tetap nanti ke kesalahan ya. Masuknya ke kesalahan apa? Kesalahan toriko. Kalau toriko jajari harus jajari, kalau toriko syatibi harus syatibi, seperti itu ya. Baik, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh ya, karena alhamdulillah Bapak Ibu sekalian untuk materi modul B ini sudah beres, dan di sini terakhir di sini untuk rumus mengukur harokat dengan ketukan. Nah, ini sebetulnya pembahasannya di modul C ya. Ini di modul C. Sengaja saya tempelkan di sini seperti biasa. Kalau di Sobat Ngaji itu, kalau penutupan pasti ada bersambungnya. Biar nanti Bapak Ibu sekalian semangatnya nambah terus ya. Kalau misalkan diselesaikan serasa selesai gitu kan ya, padahal belum gitu kan ya. Nah, ini kira-kira tergambar tidak pola ini Bapak Ibu sekalian? Kita lihat. Oh ya, sebelum ke sini kita lihat dulu keterangan ya. Ini kan rumus mengukur harokat dengan ketukan ya. Kita lihat keterangannya. Ini perlu dicermati ya. Mohon di mute dulu Bapak Ibu sekalian biar suara saya jelas. Oke, keterangan. Salah satu di antaranya membaca mad ya, tuh ya. Salah satu di antaranya membaca mad. Mad itu kan ada 2 harakat, ada 4 harakat, ada 6 harakat ya. Akan sempurna dengan jalan talaki. Ingat Pak Bu ya. Ini talaki ini betul-betul sangat wajib sekali ya. Sangat wajib sekali. Apalagi kalau misalkan ibu bapak talakinya secara secara langsung berhadapan gitu ya. Secara langsung itu lebih mantap lagi. Yakni membaca di hadapan guru. Nah, ini sebetulnya Bapak Ibu juga sekarang itu belajar di hadapan guru karena memang jarak yang yang tidak mendukung ya, tapi alhamdulillah media yang mendukung gitu kan, sehingga Bapak Ibu sekalian meskipun jauh tapi tetap dekat ya, kita dekat. Makanya kan slogannya apa? Jauh di mata, dekat di doa gitu kan ya. Itu ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian kita pun juga sama di hadapan guru. Tapi saya sarankan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ada kesempatan, ada guru, ada asatid yang bisa menerima bacaan kita secara offline, manfaatkan. Ya, saya sarankan itu. Sarankan kalau misalkan ada guru, ada yang siap menerima bacaan kita, manfaatkan langsung ya, kita ikuti gitu ya, karena itu yang luar biasa, sangat penting sekali talaki secara offline ya. Nah, karena kita terbatas oleh jarak gitu kan ya, jadi kita maksimalkan, mudah-mudahan pahalanya sama seperti itu ya. Nah, lihat di sini, adapun ukuran mad itu kan ada 2 harakat, ada 4, ada 6 ya. Adapun ukuran mad dengan menggunakan ketukan, nah ini lihat, ini salah satu metode. Nah, ini metode ya. Jadi ketukan itu metode. Kalau misalkan pengalaman saya ketika saya bertalaki kepada guru saya, itu enggak pakai ketukan, Bapak Ibu ya. Bahkan tidak diperbolehkan ya. Jadi tidak diperbolehkan pakai ketukan.
Udah, misalkan antum kurang panjang saya perbaiki. Nah gitu. Jadi istilah guru itu. Ya, kalau misalkan kurang panjang saya perbaiki. Nah itu. Kalau misalkan apa kependekan saya perbaiki gitu. Jadi memang tidak matematis Bapak Ibu sekalian ketika kita bertalaki. Maka dari itu talaki ini adalah menyamakan satu suara gitu kan ya. Satu suara, satu pemahaman, satu feeling. Jadi ketika misalkan feeling saya 4 harokat itu segini. Nah, Bapak Ibu sekalian harus betul-betul feelingnya sama dengan saya. Dan itu pasti. Kalau membaca Al-Quran itu apa feelingnya pasti sama. Gak akan ada yang beda. Misalkan nih, ada Pak Agus nih. Saya mah pemahaman saya pengennya 6 harokat misalkan gitu ya. Itu pemahaman saya misalkan kayak ya tapi misalkan guru saya mempraktekannya 4 gitu kan ya. Nah, kalau misalkan ada jarak seperti itu nggak bisa. Karena bacaan Al-Quran itu dari Rasulullah ke para sahabat, ke tabiut tabiin, terus sampai ke Imam Qiraah, sampai ke riwayat, sampai ke kita, itu dengan jalur kekuatan apa ya, feelingnya sama gitu ya, sama. Misalkan ketika ibu bapak baca tadi, misalkan kurang panjang, saya koreksi. Nah itu berarti ketika dikoreksi feelingnya nggak sama dengan saya. Tapi ketika misalkan bapak ibu mempraktekkan terus dengan apa namanya dengan konsisten tiba-tiba satu pemahaman gitu kan ya, oh pas bacaannya pas, dengungannya pas, madnya pas. Nah, berarti itu sudah satu frekuensi. Dan Al-Qur'an itu pasti satu frekuensi, gak akan beda ya. Adapun yang membedakan adalah torikoh gitu ya. Torikoh, jalur, dan memang dari Rasulnya pun juga berbagai riwayat disampaikan kepada para sahabat seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini adalah metode ya untuk memudahkan mengukur kadar harokatnya. Mayoritas ukuran mad yang digunakan yakni 2, 4, 6. Ini mayoritas pengalaman saya bertalaki ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ternyata ketika bertalaki itu jarang yang mempraktekkan 5. Kalau torikoh syatibi ya, kalau di torikoh syatibi jarang mempraktekkan 5. Adapun 5 itu kelebihan satu ketukan ya itu dimaklum ya. Tapi biasanya mengkonsistenkan di 4 harokat ya. Contoh yang tadi Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, biasanya apa ya segitu doang. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Nah, segitu aja 4 harokat ya. Biasanya ya mayoritas ketika saya talaki. Tapi ada juga yang lebih dari 4 harokat yaitu 5 ada seperti itu. Nah, adapun di sini ada 2 metode yang digunakan di modul ini yaitu ada ketukan cepat, ada ketukan lambat. Yaitu yang ini nih ya. Yang 3 ketukan, ini yang lambatnya. Nah, ini kan urutannya ketukan lamban, ini ketukan cepat ya. Bedanya apa? Ketika ketukan cepat itu ketukan huruf. Contoh abata saja, abata saja. Nah, kalau ketukan irama a ta ja langsung gitu ya. Atau misalkan apa ketukan irama 1 2 3 4, apa 1 2 3 4 5. Kalau ketukan lambat 1 2 3, yang asalnya 5 ketukan menjadi 3 gitu ya, dikurangi jadi ketukannya lebih lamban ya. Ini belum kita perdalam ya karena ini di modul C nanti insya Allah. Nah, ini saya kenalkan dulu Bapak Ibu sekalian. Di modul C nanti akan ada pola baru lagi ya. Seperti biasa ya, kalau di modul Sobat Ngaji dari awal ada pola ya, pola 2 harokat. Terus berikutnya pola mad panjang 4 harokat. Sekarang ada pola mad panjang 2 4 6. Nah ya, jadi sebagaimana pernah saya sampaikan, kalau Bapak Ibu mempelajari mad 2 harokat, fokus ke 2 harokat. Ketika Bapak Ibu mempelajari nambah levelnya 4 harokat, 2 harokat pasti terbawa lagi Bapak Ibu. Selama Bapak Ibu mempraktekkan ada tidak 2 harokat di modul B? Ada ya? Mengikuti. Jadi 2 harokat itu mengikuti kita. Ya, ketika kita belajar 4 harokat, 2 harokat ada. Ketika kita belajar 6 harokat, 2 harokat ada, 4 harokat pun juga pasti mengikuti ada. Nah, maka itu nanti ilmu itu terus ningkat. Ningkat lagi ya. Polanya nggak asing lagi Bapak Ibu sekalian, sama percis dengan yang kita praktekkan ya. Kalau yang 2 harokat
bana baununa binabina baini buna. Kalau 4 harokat, bana ba. Nah, sekarang nambah 6 harokat. Kurang lebih seperti ini. Bana an ba anak. Agak panjang lumayan nih Bapak Ibu ya. Nanti kita coba insya Allah next. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pertemuan yang berikutnya ya. Insya Allah hanya itu saja Bapak Ibu sekalian, di modul ini sudah kita bereskan. Untuk halaman yang terakhir ini nanti kaitannya dengan modul yang C insya Allah ya. Seperti biasa biar Bapak Ibu sekalian tentunya masih biar tetap semangat ya. Karena kalau misalkan kita bereskan hanya di Al-Kafirun saja nanti serasa beres materi kita, padahal di sini masih ada pembahasan yang namanya mad panjang 6 harokat ya. Baik, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan boleh ya. Ini yang terakhir ya Tat ya, yang keempat. Gimana? Yang terakhir. Gimana maksudnya yang mana Pak? Ini? Enggak, ini kita pertemuan yang Oh keempat iya. ya. Ini pertemuan keempat Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Terakhir. pertemuan terakhir di modul B gitu kan ya. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian nanti di kan kita biasanya jeda dulu ya. Jeda. Jadi kalau misalkan udah beres, kita jeda 1 minggu ya. Jeda 1 minggu itu untuk apa? Ya untuk persiapan saya ya. Persiapan modul, persiapan raporan ya untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon doanya mudah-mudahan saya juga Modul fit C ya. Karena ya insya Allah modul C. Terus nanti ada rencana ya, ada rencana Bapak Ibu sekalian, saya akan membuat video untuk Bapak Ibu sekalian per orang ya. Nanti akan dijaprikan raporannya gitu kan ya, selama Bapak Ibu belajar nanti hasilnya seperti apa nanti akan saya sharekan ya. Dan itu pesertanya itu berapa orang ya Tes Sipa ya? Ada 60 lebih ya. Insya Allah ada Pak Ustadz. Ya, berarti Terus saya besok harus ada nilai nggak Tat? apa Ada gimana? sertifikat atau nilai nggak besok itu? Untuk kita. Apa nggak ada? Belum ya. Jadi belum kepikiran Ada rencana ya. Jadi raporan itu rencana ada Pak. Rencana ada, kita pengennya lebih ya beda lah ya. Ada rencana cuman belum ke sana. Nah, raporan ini berbentuknya nanti berupa video ya. Ya mudah-mudahan kita bisa saya selesaikan sekitar 50 video berarti ya. Karena per orang ya. Nanti saya cek lagi bacaan Bapak Ibu sekalian yang sudah latihan dan nanti menjadi bahan evaluasi dan motivasi insya Allah ya. Pokoknya tetap semangat insya Allah. Meskipun ada rencana Tes Sipa nanti ada jeda satu minggu seperti waktu lalu ya. Jadi 1 minggu. Jadi hitungan kita bukan per bulan ya, karena tergantung pertemuan. Dikarenakan kita pertemuannya agak maju sedikit. Jadi nanti bisa jadi pertengahan. Ya tapi nggak jadi masalah ya Bapak Ibu ya. Nggak jadi masalah itu mau awal bulan mau akhir bulannya itu ya, dikondisikan. Yang penting pertemuannya tetap lengkap 4 pertemuan gitu ya, seperti itu. Itu seperti itu Pak Agus ya. Insya Allah nanti masukannya boleh, alhamdulillah ya, saya pun juga dapat masukan dari Pak Agus apakah di Sobat Ngaji ini ada sertifikatnya atau enggak gitu kan. Insya Allah kita pikirkan ke sana biar lebih ya motivasi juga untuk peserta seperti itu ya. Insya Allah next untuk kedepannya kita coba ya. Baik, ada yang lain silakan. Pak Agus sudah cukup Pak? Ya, sudah. Oke. Mungkin tambahan Tat. Yang Gimana? Besok dikasih video ya. Yang dikirim itu apa masih ada perbaikannya Ustadz? Iya, nanti saya Yang sampaikan. modul B yang dikirim terakhir. Oh, iya. sepertinya ada ya. Jadi gini. Saya pernah sampaikan kemarin ya, Tes Sipa ya. Seperti modul A saja itu sudah mulai dikoreksi, Ibu ya. Cuman memang mohon dimaklumnya itu yang mengkoreksinya cuma saya sendiri gitu ya. Jadi seperti ini. Ini yang modul A belum saya kasihkan kepada Bapak Ibu sekalian karena masih proses ya. Nah, ini modul A sudah update Bu, Pak Bu ya. Modul A ini kan berawal dari sini ya. Nah, berawal dari sini untuk modul A. Sebentar. Nah, ini modul A nih. Nah, ini kan di sini ya.
Nah, modul A yang Ibu Bapak pegang, yang Ibu Bapak dapatkan itu urutannya langsung ke tanda ya. Nah, di sini urutannya itu sudah dikoreksi dari mulai mad asli. Nah, ini halaman 10. Terus sesudah mad asli sesuai dengan ini belum dibahas ya. Ini cuman untuk judul ya, untuk judul. Terus Di berikutnya di sini sini tuh. mah modul 1. Betul, betul. Ya, jadi memang belum update, Bu. Ya, belum update. Nah, cuman mohon ditunggu saja ya, mohon bersabar. Insya Allah saya matangkan dulu karena biar nanti Bapak Ibu sekalian mendapatkannya sudah matang lah, bisa bisa dicetak di print outnya, tidak akan diganti-ganti ya. Jadi untuk saat ini mohon dimaklum kalau misalkan Pak Bu update lagi harus print lagi misalkan nggak apa-apa. Insya Allah jadi sodako Bapak Ibu ya, jadi sodako Insya Allah ya. Jadi apa namanya ditunggu saja Insya Allah. Nah ini kan belum ada ya, yang ini belum ada. Terus berikutnya yang ini update-annya tuh lihat Bapak Ibu, update-annya ada pola apa, ada pola baru ya. Jadi nanti ada rumus 322 ya. Ada rumus 322, ada rumus pola ya. Kalau 322 kan untuk menghafal tanda ya. Kalau pola yang di bawah ini pun juga sama untuk menghafal apa tanda. Untuk polanya nggak jauh beda dengan bana-bana. Bana 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 ba bina bina bihi bunahu. Nah, ini semua tanda ada ya. Tuh ada fathah bertemu alif, ada fathah berdiri, ada fathah bertemu alif bengkok, ada kasor bertemu ya mati, ada kasor berdiri, ada domah bertemu wawu, ada domah terbalik. Komplit ya. Komplit. Ya, ini kurang lebih sama ya untuk polanya. Bana 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 ba bina bina bihi bunahu. Nah, pokoknya banyak pola deh di sobat ngaji itu ya. Terus yang berikutnya Bapak Ibu lihat di sini tuh. Ini sudah update ya. Jadi latihannya sudah diupdate dan juga hurufnya sudah sesuai dengan kemenag ya. Jadi font hurufnya sudah sesuai. Tapi gitu ya seperti sebagaimana tadi Pak Agus nanyain kok sukunnya gitu. Ya itu entah kenapa ketika di PDF kan jadi rubah gitu ya. Nah, ini jadi sudah diupdate. Nah, cuman yang belum ini lihat, Babu. Nah, ini kan latihannya sudah dirubah nih. Yang dulu masih ingat apa gimana? Bana bauna buna baina bina banun sudah diupdate ya. Sekarang menjadi bana bana baununa dikarenakan metode yang dulu itu yang awal ternyata ada yang mirip-mirip Pak Bu ya. Ada mirip-mirip dengan metode yang lain. Jadi saya hapus saja langsung biar aman ya. Jadi saya bikin lagi, bahkan ini bikinnya di perjalanan Pak Bu ya, ketika naik motor ada pola baru langsung berhenti saya tulis gitu ya. Berhenti saya tulis langsung. Dikhawatirkan lupa ya. Jadi ide itu seperti apa ya? Seperti mimpi gitu kan ya. Kalau misalkan dibiarkan nanti hilang lagi ya. Nah, ini alhamdulillah jadilah pola seperti ini. Terus berikutnya urutannya ke Al-Fatihah. Nah, yang ini yang belum nih. PR saya belum Pak Bu. Nah, latihan ini akan diupdate ya. Jadi belum bisa sharekan. Begitupun juga yang modul B yang tadi Bapak Ibu sekalian belum bisa saya sharekan, akan saya mantapkan, mudah-mudahan jaraknya tidak lama seperti itu ya. Oke, sudah paham ya? Ya. Itu Pak Agus sama Ibu ya. Ya. Jadi kalau kemungkinan ada perubahan sebetulnya hanya di latihan saja sih. Jadi kalau metode nggak akan ada perubahan, hanya di latihan-latihan yang cocok dan tidaknya itu sebetulnya. Untuk revisinya tidak akan banyak. Jadi yang sudah di print out, insya Allah tidak akan banyak revisi gitu. Cuman urutannya segitu ya. Meskipun misalkan seperti Ibu Ratna misalkan sudah di print out, terus di laminating misalkan gitu kan, sudah diabadikan gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Insya Allah ya nanti next mudah-mudahan kita jadikan buku ini ya. Baik, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nanti di print lagi. Oke, insya Allah ya. Pokoknya kalau misalkan ada update lagi, aduh di print lagi nggak apa-apa jadi sodako. Insya Allah ya. Jadi karena kan, ya gimana? Nggak apa-apa. Kapan-kapan diberi contoh apa gimana? video bacaan Al-Quran dengan berbagai lagu itu, Pak. Bacaan Fatihah dengan beberapa lagu gitu misalnya. Kalau tidak salah ada di YouTube ya, Tesipa ya? Ada. Kalau nggak salah, ada di YouTube saya yang Sobat Ngaji, cuman memang belum dikelola lagi sih. Nah, cuman memang belum ada waktu Pak ya. Kalau nggak salah ada, dicek saja di YouTube-nya Sobat Ngaji ya. YouTube Sobat Ngaji official ada.
Itu ada YouTube-nya beberapa lagu Sobat ya. Ngaji, ya, Mau satu lagu. atau di satu lagu ya. Iya. Satu lagu. Kalau gak salah yang Di lagu, itu TikTok mah juga ada Sobat Ngaji. di TikTok ada cuman campur-campur kalau gak salah ya. Official. Jadi kalau misalkan yang berurutan kita belum bikin sih, ya Pak Agus ya. Iya. Latihan jadi Next, imam, insya Allah Ustaz. mudah-mudahan. Ya itu. Iya. Jadi yang jadi persoalan sekarang itu waktu saya. Waktu saya kapan bikinnya gitu kan ya. Jadi banyak yang harus digarap gitu kan ya. Jadi sedikit-sedikit lah insya Allah ya. Tapi masukannya saya terima. Nanti insya Allah Iya. masukan ini akan bisa direalisasikan insya Allah ya. Seperti Al-Fatihah, Irama Kurdi sudah ya di kalender ya yang baru tuh. Apa kalender juga ada updatean Iya. yang baru, itu ada Al-Fatihahnya. Ya mohon maaf Teh Syifa Siap lama lagi ya. Ustaz, Baik, terima kasih. mau tanya maaf. Oke, silakan. Yang di kalender itu tidak ada ro ya? Ro. Ro-nya tidak ada ya? Yang mana Bu? Yang mana Bu? Di kalender yang tajwid. Oh, yang tajwid. Iya. Itu ya. Saya belum ngecek nih ya. Ya. Jadi dia ada zainya ada 2. Kalau tidak salah zainya yang 2, ro-nya tidak ada. Oh, gitu. Ya. Maksudnya di videonya Bu? Bukan di video, saya belum bisa buka videonya di kalender dicetakan. Makhrajnya, makhraj. Makhraj. Oh iya, nggak ada. Jadi di Mahraj kalender itu termasuk apa namanya yang saya sharekan itu adalah kasus-kasus tertukar huruf. Ya. Jadi tidak ada apa? Tapi nggak ada ro-nya memang tidak ada ya? Yang nggak ada. Jadi di situ kasus tertukar huruf. Kalau ro itu nggak tertukar sama siapa, ya gitu. Ya jadi seperti apa ya? Ya huruf ya kan nggak ada tertukar mahruz dengan yang lain gitu ya. Jadi memang saya setting di kalender itu adalah kasus tertukar huruf A dengan hamzah gitu ya. Makanya ro memang nggak akan ada Bu. Bukan berarti lupa dimasukin, memang nggak termasuk tertukar makhraj. Ya. Seperti ro sama lam itu pasti sering tertukar nggak? Hampir sih ya. Cuman jarang. La ro jarang ya. Jadi yang sering tertukar seperti jim, ja, za gitu kan ya. Sa, sya, so, sya, sin itu ya. Itu. Jadi memang ya nggak, kemarin pas mau lihat posisi ro di mana sih ya, loh kok nggak ada ya ro. Oh ya karena judulnya ya. Karena judulnya juga kasus tertukar huruf. Kasus tertukar ya. Nanti insya Allah kalau di modul Sobat Ngaji nanti ke depannya disusun full, itu pasti akan dibahas gitu ya. Ya seperti itu Ibu. Jadi memang nggak ada ya. Afwan. Memang nggak ada ya. Terima kasih Ustaz. Oke, sama-sama. Baik, cukup sepertinya. Ya, alhamdulillah ini sudah malam sekali. Bapak Ibu saya mohon maaf sekali lagi ya, tapi ya ini apalagi kita nanti menjelang libur sebentar ya. Libur dulu sebentar, dan libur itu kalau Bapak Ibu sekalian boleh ya libur istirahat dulu ya dengan murojaah dan lain sebagainya. Kalau saya nggak libur, saya menyusun modul yang berikutnya. Jadi 1 minggu itu nyusun modul, terus mempersiapkan yang lainnya gitu kan ya. Barangkali Bapak Ibu sekalian berminat kembali, tapi sebelumnya nanti akan saya sharekan video yang saya bikinkan sebagai raporan ya. Jadi nanti bentuk raporannya bukan raporan seperti rapot ya Bapak Ibu sekalian. Nanti saya yang akan memberikan ya pesan video kepada Bapak Ibu sekalian. 60 lebih, berarti 60 video nanti mudah-mudahan bisa disampaikan. Pokoknya ditunggu saja. Silahkan narik napas dulu. Ada jeda libur ya, dan memang tidak lama juga sih liburnya ya. Jadi untuk murojaah silakan, untuk ya kita narik napas dulu lah ya. Nanti insya Allah karena semakin naik level akan nambah lagi Bapak Ibu sekalian keilmuan Bapak Ibu ya, seperti itu. Pokoknya tetap semangat insya Allah. Modul A, modul B atau pertemuan gelombang 1 dan gelombang 2 saat ini Bapak Ibu lancar ya, alhamdulillah ya. Jadi
kita bersyukur kepada Allah sampai saat ini Bapak Ibu sudah bisa mempraktekkan dengan lancar sesuai harapan saya juga ya. Bisa jadi dengan sesuai harapan Bapak Ibu juga ya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan saya, begitupun juga tim. Mudah-mudahan menjadi lebih baik lagi nanti untuk kedepannya, dan juga mudah-mudahan apa yang kita maksimalkan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian ya, mau itu ilmu, fasilitas yang kita berikan, dan juga servis yang kita belikan juga, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa menikmatinya, dan juga barangkali ada masukan-masukan ataupun koreksian boleh di-sharekan ya. Kita akan senantiasa senang sekali kalau misalkan ada masukan-masukan, nanti kita tampung dan kita evaluasi kembali biar lebih baik lagi. Seperti itu mungkin Bapak Ibu sekalian. Pertemuan ini bukan pertemuan terakhir, tapi pertemuan ini adalah pertemuan harus semangat nol lagi ya. Maksudnya kan semangatnya harus baru lagi. Jangan sampai semangat ini berkurang ya. Jadi semangat itu harus betul-betul sesuai dengan pelajaran kita tuh ya. A, B, C, D. Jangan sampai kita sesudah B jadi A lagi ya, semangatnya. Jadi harus terus ditingkatkan. A ningkat ke B lagi semangatnya, ningkat ke C lagi semangatnya. Karena mumpung kita masih ada usia, Bapak Ibu sekalian ya, mumpung masih ada usia, mumpung masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi targetan saya secara pribadi untuk peserta sobat ngaji itu nanti Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan di bulan Ramadan bisa menikmati bacaan Al-Qur'an yang berbeda, bacaan Al-Qur'an yang lebih bermakna seperti itu ya, daripada Ramadan yang sebelumnya. Mudah-mudahan harapan saya itu nanti karena di bulan Ramadan saya yakin sepertinya saya punya program khotaman Quran. Ya bisa jadi di TikTok gitu ya, atau bisa jadi di mana lah. Nanti Bapak Ibu bisa ngikut ya, bisa ikut bersama-sama. Apalagi kalau sudah belajar di Sobat Ngaji, sepertinya karena 1 bulan lagi berarti ya. Januari sekarang beres, Februari, ya betul. Insya Allah. Berarti nanti kalau misalkan masih ikut, nanti di bulan Februari itu kita membereskan mad. Dan kalau sudah beres mat itu kita bisa mengikuti bacaan yang nanti saya bacakan. Seperti itu ya. Next nanti diprogramkan khotaman Quran bersama-sama ya. Mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita kepada Ramadan. Ya, amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, mohon maaf memanjang kembali ya materinya, tapi saya cukupkan sekian. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi kita, mudahkan lancarkan segala urusan kita, dan juga mudahkan lancarkan kita bertolabul ilmi ya. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Syifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Pak Ustadz untuk pemaparan materinya pada malam hari ini, luar biasa bermanfaat sekali untuk kita semua. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada malam hari ini makin semangat kita belajar membaca Al-Qur'annya. Dan insya Allah nanti latihan-latihannya kita akan coba lagi di luar kelas nanti, dan PR-nya nanti kita bantu sampaikan melalui WhatsApp grupnya ya. Tadi Quran Surat Al-Kafirun ya, Ustaz ya. Oke. Ya, betul. Dan untuk selanjutnya Bapak Ibu semua, sekedar informasi saja untuk mengenai kelas tahsin private ini, sesuai yang sudah diinformasikan di awal, untuk kelas private ini untuk 4 kali pertemuan. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin melanjutkan kelas tahsinnya untuk menambah ilmunya, menaikkan levelnya, lalu belajar modul yang terbarunya juga di pertemuan-pertemuan berikutnya, boleh bisa konfirmasikan langsung ke Syifa bersama infak dengan rasa besar syukurnya seperti itu. Dan mudah-mudahan dengan adanya kelas tahsin ini bersama Sobat Ngaji, kita semua terbantu untuk menambah ilmu dan juga wawasannya untuk bisa ada perubahan lebih baik lagi dari segi bacaannya untuk hari ini dan seterusnya dan juga seterusnya. Karena memang kita jangan pernah merasa kenyang ya Bapak Ibu semua, harus merasa haus akan ilmu yang bermanfaat seperti itu. Dan insya Allah kita akan berproses bersama-sama dan tetap bersemangat ya Bapak Ibu semua. Baik, untuk Zoom pada malam hari ini sebelum kita akhiri, apakah ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu semua?
Cukup. Baik, jika tiada ada, juga waktu sudah larut jam 10 malam, kita cukupkan. Terima kasih banyak kepada Pak Ustadz yang sudah memaparkan pada malam hari ini, yang sudah meluangkan waktunya juga, dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung, menyimak, dan juga belajar bareng-bareng di sini. Kita doakan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Amin, amin ya Rabbal. Dan mari kita akhiri untuk kelas tasawuf ini dengan mengucapkan hamdalah dan juga kafaratul majelis. Alhamdulillah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baik Bapak Ibu, Sipa mewakili tim sobat ngaji, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Jazakallah khair. Semuanya izin keluar. dan juga selamat beristirahat Bapak Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin keluar ya. Di sini hujan besar, takut petir. Mangga Ibu, mangga. Ya.